Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Balance Scorecard atau yang sering disebut BSC, dan saya mengambil pada studi kasus PT Kojo. Sebelum kita masuk pada pembahasan studi kasus, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Balance Scorecard atau yang sering disebut BSC, merupakan suatu sistem manajemen pengukuran dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang performance bisnis. Pengukuran tersebut memandang unit bisnis dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Balance Scorecard sebagai sistem manajemen strategis, tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan sebab-sebab kegagalan dari beberapa perusahaan dan keberhasilan dari perusahaan yang lainnya. Baiklah, di sini ada yang pertama, performance management system di PT Kojo, atau yang sering disebut kinerja dalam PT Kojo tersebut. PT Kojo adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti migas yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan Riau. Klien PT Kojo terdiri dari para kontraktor migas seperti Schlumberger, Halliburton, Baja Service, EMI, dan lain-lain. PT Kojo menerapkan performance management system dengan pola 2 kaki, yaitu manajemen by objective, dengan mengimplementasikan balance scorecard dan manajemen by values melalui kompetensi model. Kojo mencoba menyeimbangkan orientasi hasil dari orientasi proses, mencoba membangun sistem pengukuran kinerja, serta membangun juga budaya perusahaan yang mantap dan dapat dianut oleh seluruh stakeholders. Yang kedua itu kondisi perancangan dan penerapan BSC di PT Kojo. Kondisi pertama yang mendukung penerapan BSC adalah PT Kojo telah memiliki visi dan misi yang jelas dan mudah dipahami serta dituangkan dalam konsep-konsep strategis yang gamblang. Kondisi kedua, struktur organisasi PT Kojo yang didominasi oleh kelompok-kelompok fungsional relatif berhasil mengurangi hierarkisme organisasi. Kondisi ketiga, persaingan yang semakin meningkat mendorong PT Kojo untuk senantiasa merumuskan dan mengevaluasi secara terus-menerus strategi usahanya untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Kondisi keempat, komposisi sumber daya manusia di PT Kojo yang sebagian besar berusia relatif muda. Di antaranya ada 49% pegawai berusaha di bawah 30 tahun, 45% berusia antara 31 sampai 40 tahun, dan sisanya di atas 40 tahun. Yang ketiga ada penentuan visi dan misi. Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Kojo telah menyusun perencanaan bisnis di mana di dalamnya diterapkan visi dan misi perusahaan yang merupakan pernyataan tujuan jangka panjang perusahaan, termasuk strategi yang akan digunakan untuk berkompetisi. Yang keempat, penentuan strategi. Untuk menentukan strategi perusahaan, yaitu daya tarik industri dan kekuatan bisnis perusahaan dalam penguasaan pangsa pasar yang ada. Yang terakhir itu pemilihan perspektif dan penentuan sasaran strategis. Ada beberapa perspektif dalam konsep BSC yang diterapkan dalam PT Kojo. Yang pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Adapun sasaran-sasaran dari PT Kojo tersebut meningkatkan pendapatan melalui proyek konstruksi dan efisiensi, meningkatkan mutu pelayanan kepada klien, meningkatkan jumlah workshop untuk disewakan, mengembangkan teknologi, meningkatkan profesionalisme pegawai, dan meningkatkan pengawasan dan budaya patuh pada aturan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Terima kasih.